Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Enia dengan NIM T20197027. Saya dari kelompok 10 struktur aljabar dan kami di sini akan menjelaskan tentang isomorfisme dan teorema-teoremanya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi isomorfisme, yakni sebuah isomorfisme pi dari grup G ke grup G bar adalah pemetaan satu ke satu dari G ke G bar dengan mempertahankan operasi dari grup tersebut, yakni Pi dalam kurung AB sama dengan Pi dalam kurung AB dalam kurung B untuk setiap AB dalam G. Jika ada isomorfisme dari G ke G bar, dapat dikatakan bahwa G dan G bar adalah isomorfik dan dapat ditulis dengan G isomorfisme G bar. Nah, hal ini tersirat dalam definisi isomorfisme bahwa kelompok isomorfik memiliki ordre yang sama. Hal ini juga tersirat dalam definisi isomorfisme bahwa operasi di sisi kiri dari tanda yang sama adalah G, sedangkan operasi pada sisi kanan adalah G bar. Nah, ada 4 langkah yang terpisah yang terlibat dalam membuktikan bahwa grup G isomorfik ke suatu grup. Yakni langkah yang pertama yakni pemetaan, yaitu dengan menentukan calon untuk isomorfisme tersebut, yaitu dengan mendefinisikan pi fungsi dari G ke G bar. Nah, langkah yang kedua yakni 1 ke 1, yaitu dengan membuktikan bahwa pi adalah 1 ke 1, yaitu mengasumsikan bahwa pi dalam kurung A sama dengan pi dalam kurung B, dan membuktikan bahwa A itu sama dengan B. Kemudian langkah yang ketiga yakni ke dalam kurung untu, yaitu membuktikan bahwa pi adalah ke dalam kurung untu, yaitu untuk setiap elemen G bar dalam G bar, kemudian menemukan elemen G dalam G sedemikian rupa sehingga pi dalam kurung G sama dengan G bar. Nah, langkah yang terakhir yakni langkah yang keempat, yaitu dengan OP, yaitu operasi mempertahankan, yaitu membuktikan bahwa pi adalah operasi untuk mempertahankan, yaitu menunjukkan bahwa pi dalam kurung AB sama dengan pi dalam kurung A, pi dalam kurung B untuk setiap semua A dan B adalah G. Kemudian contoh isomorfisme, yakni misalkan G adalah bilangan real terhadap penjumlahan dan G bar adalah bilangan real positif pada perkalian. Nah, kita masuk pada langkah yang pertama yakni pi adalah G ke G bar. Kemudian langkah kedua yakni membuktikan untuk 1 ke 1, yaitu dengan memisalkan 2x dan 2y elemen dari G, yakni 2 log 2 pangkat X sama dengan X dan 2 log 2 pangkat Y sama dengan Y. Maka 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat Y. Kemudian didapat 2 log 2 pangkat X sama dengan 2 log 2 pangkat Y. Didapat X sama dengan Y. Kemudian masuk pada langkah ketiga yakni membuktikan ke dalam untu, yaitu kita harus menentukan untuk setiap Y adalah bilangan real positif dan X adalah bilangan real. Maka X sama dengan Y didapat pi dalam kurung X sama dengan Y, dan 2 pangkat X sama dengan Y didapat X sama dengan 2 log Y. Dan yang terakhir yakni membuktikan operasi mempertahankan, yaitu didapat pi dalam kurung X plus Y sama dengan 2 pangkat X plus Y sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y sama dengan pi dalam kurung X pi dalam kurung Y. Jadi untuk setiap X dan Y dalam G adalah operasi untuk mempertahankan, maka G dan G bar adalah isomorfisme. Kemudian masuk pada teorema 5.5, yakni yang berbunyi misalkan C adalah koleksi dari sembarang grup-grup dan relasi ekivalen merupakan relasi isomorfisme pada C. Maka relasi ekivalen merupakan relasi ekivalensi. Dengan pembuktian sifat-sifat refleksi, yaitu fungsi identitas I merupakan isomorfisme sebab I fungsi bijektif dan I dalam kurung XY sama dengan XY sama dengan I dalam kurung X, I dalam kurung Y. Karena ada isomorfisme I yakni G ke G, berarti G ekivalen dengan G. Sifat simetris, yakni memisalkan G ekivalen dari G aksen, maka ada isomorfisme G ke G aksen, sehingga theta aksen yakni G aksen ke G aksen juga isomorfisme. Akibatnya G aksen yakni ekivalen. Dan yang terakhir yakni sifat transitif, yaitu memisalkan G ekivalen dari G aksen dan G aksen yakni ekivalen dari G double aksen. Maka ada isomorfisme mu dan theta dengan G ke G aksen dan mu sama dengan G aksen
ke G double aksen, sehingga mu theta yakni G ke G double aksen juga isomorfisme. Jadi G ekuivalensi dengan G double aksen. Untuk menunjukkan dua grup G dan G aksen isomorfik dinotasikan dengan G ekuivalen G aksen adalah harus ditunjukkan adanya isomorfisme dari G ke G aksen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samratul Ilmiah dengan NIM T 20197010 dari kelas Matematika 1. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai teorema 5.6 dan teorema 5.7. Yang pertama, teorema 5.6 yakni setiap grup siklik tak hingga G isomorfik dengan Z. Pembuktiannya, misalkan G grup siklik yang membuat A dan theta G, maka Z yang didefinisikan dengan theta dalam kurung A pangkat N sama dengan N semua anggota A pangkat N elemen dari G. Theta adalah fungsi sebab jika A pangkat N sama dengan A pangkat M, maka A pangkat N dikalikan A pangkat M pangkat 1 sama dengan A pangkat N dikalikan A pangkat M min 1. Maka A pangkat N dikalikan A pangkat M sama dengan E. Maka A pangkat NM sama dengan E. N min M sama dengan 0 karena G siklik tak hingga. Maka N sama dengan M. Untuk theta fungsi injektif sebab, maka theta A pangkat N sama dengan theta A pangkat M. Maka N sama dengan M. Maka A pangkat N sama dengan A pangkat M. Kemudian theta fungsi surjektif sebab untuk setiap N elemen dari Z dan A pangkat N elemen dari G, sehingga theta A pangkat N sama dengan N. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa theta adalah homomorfisme sebab. Misalkan kita ambil sembarang A pangkat N, A pangkat M elemen dari G, maka 0 dalam kurung A pangkat N dikalikan A pangkat M sama dengan theta dalam kurung A pangkat N plus M sama dengan N plus M sama dengan theta dikalikan A pangkat M tambah theta dikalikan A pangkat M. Jadi ada isomorfisme theta G maka Z, sehingga terbukti maka G kongruen dengan Z. Selanjutnya ada teorema 5.7 yakni teorema Cayley yang mana setiap grup adalah isomorfik untuk permutasi grup. Pembuktiannya, misalkan G kita ambil sembarang grup dan kita baru menentukan grup G bar adalah permutasi grup yang merupakan isomorfik ke G. Jawabnya, karena G adalah semua anggota yang membangun G, kita harus menggunakannya untuk membangun G. Misalkan TG dan TH adalah permutasi pada himpunan elemen G. Dan misalkan G bar sama dengan TG, sedemikian hingga G elemen G, dan G bar adalah grup dalam operasi dari fungsi komposisi. Di sini kita simpulkan bahwa TE adalah identitas dan TG pangkat min 1 sama dengan TG pangkat min 1. Selanjutnya pembuktian isomorfisme. Pi isomorfisme antara G dan G bar untuk 1 ke 1. TG dikalikan TH X sama dengan TG dikalikan TH dikalikan X. TG dikalikan HX sama dengan G dikalikan HX. GH dikalikan X sama dengan TGH dikalikan X, sehingga TG dikalikan TH sama dengan TGH. Untuk Pi dikalikan G sama dengan TG, TG sama dengan TH, TG dikalikan E sama dengan TH dikalikan E. Jadi GE sama dengan HE. Untuk operasi mempertahankan, Pi dikalikan AB sama dengan TAB sama dengan TA dikalikan TB sama dengan PA dikalikan PB.
Jadi, grup G bar merupakan referensi permutasi dari grup G bar dengan grup G isomorfisme.